Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Oke, di pertemuan di kelas ekonomi syariah pertemuan keempat ini ya, saya akan memberikan ceramah ya terkait dengan materi larangan-larangan utama dalam ekonomi syariah. Yang mana saya rasa saya sudah ya menyampaikan sedikit ya tentang materi kita hari ini ya terkait dengan maghrib ya, saya masih ingat atau tidak ya, terkait dengan maghrib. Apa itu maghrib ya? Ada 5 aspek ya di dalamnya ya. Ada mesyir, doror, haram, riba, dan juga batil. Jadi ada 5 aspek ya. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah mesyir ya. Kalau secara harfiah ya, maknanya atau artinya atau definisinya adalah judi atau gambling gitu ya. Dimana secara ini namanya teknis gitu ya, masjid itu bisa dikategorikan sebagai games atau permainan gitu ya, yang mana ada persyaratannya yaitu materi gitu ya, atau uang gitu ya. Yang mana uang tersebut diambil dari siapa? Dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang gitu. Nah, ada 3 unsur yang terdapat di dalam masjid ya. Yang pertama adalah unsur harta gitu ya, atau taruhannya gitu ya, materi gitu ya, entah apapun lah, berat tanah dan sebagainya gitu ya. Biasanya kalau orang taruhan kan macam-macam gitu ya yang dipertaruhkan. Kemudian yang kedua adalah game, permainan gitu ya, biasanya kayak judi dan lain sebagainya, slot-slot online gitu ya, itu termasuk di dalam mesir gitu ya. Kemudian adanya pihak yang menang. Nah, aku mengambil harta atau taruhan tadi ya, entah itu sebagian maupun seluruhnya gitu ya, dari pihak yang kalah, yang mana pihak yang kalah adalah kehilangan harta tadi. Nah, jika ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka termasuk dalam kategori judi ataupun atau mesir gitu ya. Nah, Islam tentu sangat bersarankan. Ini ada beberapa dasar hukum pelarangan mesir ya. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 219 dan juga Quran surat Al-Maidah ayat 90 ya. Kemudian yang kedua kita membahas tentang goro ya. Secara definisi goro artinya ketidakpastian gitu ya. Maksudnya adalah apa? Ada sesuatu ya, kalau kita ngomongin bisnis ya, ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah, nantinya akan menimbulkan rasa ketidakadilan atau tidak win-win solution gitu ya, atau adanya rasa zolim gitu ya kepada pihak yang lain, adanya penganiayaan kepada pihak yang lain. Dimana di dalam Gaurat ini ada 4 konsep dasar gitu ya. Yang pertama adalah games, yang kedua adalah zero sum game, kemudian yang kedua nama action, dan yang terakhir itu sponsor. Nah, ini ada beberapa dasar hukum larangan gambler ya. Ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian kita langsung berpindah ke haram. Oh, haram ini macamnya ada banyak banget ya. Kita langsung ke definisinya aja. Saya rasa semuanya sudah paham ya apa itu haram. Haram itu perbuatan yang uh, terlarang atau dilarang, tercela gitu ya. Nah, hal ditutup juga untuk syar'i agar ditinggalkan ya, dengan dalil yang tegas dan juga pasti. Yang mana juga diikuti itu ya dengan ancaman hukuman bagi pelakunya dan juga imbalan bagi orang yang meninggalkan. Itu apa ya, pahala dan dosa berarti ya. Nah, ini ada beberapa apa ini namanya kategori gitu ya, atau macam-macam dari haram ya. Pertama adalah haram zati dan haram aroti ya. Kalau haram zati itu seperti katanya zat ya. Jadi memang apa ya, bisa dikatakan terdiri dari zatnya gitu ya. Langsung diedukasikan, dideduksi dari dalil syar'i. Jadi dari zatnya. Gitu. Contohnya apa? Seperti minum minuman keras, gitu, khamar, atau mungkin makan yang kita tidak boleh gitu ya, yang umat Islam seperti babi gitu. Dari zatnya memang tidak diperbolehkan karena apa? Ada minusnya, banyak banyak minusnya daripada positifnya. Ya, kalau kalian ini mungkin yang non mungkin apa sih bu? Kenapa tidak boleh gitu ya?
Tapi kalau yang muslim saya rasa sudah banyak ya kalau kalian di kajian tuh kenapa sih kok nggak boleh gitu ya? Kalau kalian notice gitu ya, kalian cek di YouTube barangkali waktu masih muda kepo kenapa tidak boleh ya? Kalian cek ya di YouTube itu banyak kok kenapa kok babi tidak boleh? Oh ya kalau dari segi kesehatan itu tidak baik gitu ya untuk perut manusia. Kenapa banyak perbincangan ini? Kenapa kok minum-minuman keras tidak boleh? Balik lagi ya untuk apa ya diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang ketika kita minum minuman keras kita kan tidak sadar ya dilakukan apa kita melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya betul ya. Kemudian yang kedua adanya haram arodi. Kalau haram arodi ini lebih ke apa ya perbuatannya itu sebenarnya apa ya tidak apa-apa. Jadi dari segi perbuatannya atau apa yang kita lakukan gitu ya, atau apa yang kita konsumsi sebenarnya baik-baik aja atau boleh-boleh saja. Akan tetapi karena sesuatu hal gitu ya, entah itu sumpah gitu ya atau nazar gitu, maka itu menjadi haram buat kita gitu. Contohnya apa? Jadi begini kalau haram haram itu. Kalian itu sebenarnya kalau kita makan ayam gitu ya, kan aja kan nggak haram nggak apa kita makan ayam itu halal aja pun kita. Tapi ketika ada temen nih mana bawa ayam terus kita bilang ya apa sih ayam tuh menjijikan deh atau aku nggak akan pernah makan ayam selama lamanya gitu atau pantang buat aku makan ayam karena aku tuh ikut apa ya kayak mungkin nih eh, apalah puasa apa atau apa kayak ketika saya S2 tuh ada teman saya yang seperti itu ya jadi dia bilang bahwa dia ikut apa ya kalau orang di apa ini namanya Madura itu kayak adalah ya dia ikut apa biar entah kebal atau apa saya berapa paham ya pokoknya dia tidak diperbolehkan sama gurunya untuk makan ayam gitu akhirnya apa ayam itu jatuhnya haram untuk dia konsumsi gitu ya makanya jangan janganlah kalau ngomong itu mau aku maksudnya kayak menghina makanan dalam artian kayak itu menjijikkan atau apa jangan ya maka itu akan jatuhnya haram untuk kalian ya. Kemudian yang kedua ada haram syar'i dan juga asli ya. Kalau haram syar'i itu yang memang ditetapkan melalui dalil gitu ya. Contohnya seperti berbohong gitu ya. Kemudian kalau haram asli itu ditetapkan melalui hukum akal gitu ya. Seperti contohnya makan makanan yang membahayakan. Maksudnya bagaimana? Contoh, kalian tuh di apa ya kayak sudah didiagnosis menderita GERD namanya ya apa ya GERD itu mah akut yang benar-benar akut banget gitu loh ya atau membuat apa ya kayak lambung kalian tuh sudah parah banget kemudian kalian memaksakan untuk aku mau beli inilah bu mie gacor level 10 atau yang paling tinggi level apa sih 5 kali ya atau pokoknya level tertinggi lah kalian makan dimana ketika kalian makan itu akan merusak lambung kalian lebih parah lagi gitu ya. Akan membuat kalian jatuh sakit yang berkepanjangan atau membahayakan nyawa kalian itu tidak boleh jadi ketika kalian tahu bahwa oh ya aku sakit banget aku nggak boleh makan makanan yang terlalu pedas gitu ya maka ketika kalian memakan makanan pedas itu haram sebenarnya untuk kalian karena membahayakan nyawa kalian gitu ya. Kemudian yang ketiga ada haram nafsi sama haram goiri gitu ya kalau haram nafsi itu apa ya amalan yang diharamkan karena memang pada dasarnya amalan tersebut itu amalan haram gitu ya. Contohnya seperti apa ya membahayakan orang lain yang pada dasarnya ia merupakan perbuatan haram. Banyak sih ya contohnya seperti mungkin menyantet orang dan lain sebagainya itu haram kan tidak boleh kan membahayakan orang lain juga kan atau menyakiti orang kan. Kemudian yang satunya adalah haram goiri ya. Haram goiri itu amalan yang memang keharamannya itu disebabkan karena menjadi pembuka atau mukadimah gitu ya bagi amalan haram yang lainnya. Contoh, nanam anggur itu halal-halal aja, apa ya? Tapi ketika kita gitu ya menanam anggur, nah kemudian kita niatkan gitu, wah anggurnya lebat ya, wah ini enak ini kalau kita buat anggur merah ini begitu ya kayak yang lagu-lagu dangdut begitu ya kita akhirnya menyiapkan untuk itu wah ini bisa ini kita jadikan untuk minuman keras akhirnya kita untung lebih banyak bisa kita jual mungkin ke
bar atau diskotik itu tidak boleh karena jatuhnya apa ya haram padahal apa awalnya halal kok kita apa ini apa ya menanam anggur itu boleh halal aja hukumnya. Tapi ketika itu sebagai pembuka niat kita ke depannya untuk apa? Untuk membuat homer atau anggur merah itu tadi maka tidak boleh. Haram akhirnya hukumnya buat kita untuk apa ini namanya menanam anggur itu. Kemudian yang terakhir ada haram abadi sama haram ghairu. Nah, haram abadi ini memang haram yang apa ya berlaku sifatnya itu selamanya mau kayak manapun ya terus itu saklek haram ya gitu ya contohnya apa seperti ini ya keharaman menikah dengan ibu mertua nah, itu kan haram ya tapi kalau yang satunya haram ghairu abadi jadi kalau haram ghairu abadi ini haram yang ya ada kemungkinan untuk keharaman itu diangkat ya tuh. Contohnya gini kan bagi suami gitu ya itu kan haram ya menikah dengan saudari dari istri gitu, atau ipar gitu ya yang mana keharaman itu berlaku hanya pada saat pernikahan itu apa ya masih berlangsung kalau kalau misal oh bu berarti apa tidak abadi baru abadi itu aslinya tidak abadi ketika sudah mungkin ya cerai dalam yang mungkin ya cerai entah meninggal atau cerai secara hukum negara dan agama itu sudah boleh gitu ya. Tapi kalau posisinya masih masih dalam hubungan nih ya masih dalam status pernikahan kemudian ujuk-ujuk menikahi ipar tidak boleh ya, haram hukum. Tapi kalau sudah usai boleh. Nah ini ada beberapa dasar hukum haram ya, ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Quran Surat Al-Hidayah ayat 4, dan juga Quran Surat Al-An'am ayat 145, dan beberapa apa hadis ini. Kemudian riba atau bunga ini, saya rasa kalau ngikutin kelas saya di perbankan syariah sudah paham ya masalah riba atau bunga ya. Di mana secara umum riba atau bunga ini bisa dikatakan sebagai tambahan ya, dari transaksi yang sudah dilakukan yang mana itu bertentangan kan dengan prinsip dan juga aturan syariat Islam gitu ya. Kenapa? Karena memang ketika ada tambahan dari pokok pinjaman ya apa ya menurut ada jangka waktunya juga gitu ya yang mana ketika kita membayarkan sesuatu nih ada tambahannya dan kita tidak rela ya kan berarti kita akan merasa terjolimi itu tidak boleh jatuhnya adalah riba dan itu haram gitu ya beda cerita kalau kamu sudah lah ya aku ikhlas beda cerita ya jatuhnya tidak haram belum lagi ini ada beberapa macam riba ada dua macam riba ya yang pertama adalah riba nasi'ah dan yang kedua adalah riba fadl kalau kalau ini saya jelasin ya kalau di riba nasi'ah itu apa ya lebih kepada transaksi itu apa ya berbeda jenis contoh maksudnya apa berbeda jenis saya kasih coba ya saya mau beli kebutuhan ya belanja bulanan gitu ya di salah satu toko potong di dekat rumah. Ya saya belanja ya, minyak, beras, mie, telur dan sebagainya gitu ya. Total katakanlah habis sebesar mungkin 1 juta nih. Ya. Kemudian saya bilang lah ke apa toko-tokonya yang jual tuh ini aku ya uangnya ini ternyata habisnya banyak kok. Gimana kalau saya ini dulu tuh apa saya pembayarannya mungkin dulu deh kok bertahap gitu. Oh ya nggak apa-apa, tapi nanti bayarnya ini ya bertahap mungkin kayak dicicilnya 3 kali gitu. Ya 3 kali. Nanti per apa ini namanya sekali pembayaran ya tiap cicilan itu 400.000 loh kok mahal jatuhnya kan 1,2 juta gitu oh ya iya dong itu memang kalau nyicil ada tambahannya gitu ya nah berarti 200.000 itu adalah banyak karena ada tambahannya tuh 200.000 yang mana ketika saya merasa loh kok gitu kok kan kemarin nggak mau saya nah, itu ada rasa kayak apa ya merasa terzoliminya itu ya nggak boleh ya karena istilahnya di dalam riba ini harus ada yang namanya antar wazin atau antar ridho. Di antara siapa? Ya pihak
satu dengan pihak yang lainnya gitu. Jadi yang dinamakan riba nasiah itu ya itu tadi loh, uang dengan apa? Dengan barang. Jadi berbeda jenis. Nah, kalau riba fadl itu sama jenisnya. Contohnya uang dengan uang. Jadi kayak ketika kita menukar uang gitu ya, yang uang-uang baru itu pecahan uang baru ketika mau hari raya gitu di pinggir jalan di calo-calo, itu kan uang dengan uang. Ketika kita nukar ini uang berapa nih contohnya ya? Kita sih kita mau tukar 100.000 gitu ya, pecahan seribuan. Terus kata orangnya per 100.000-nya harus ada ini tambahannya 15.000. Jadi ibaratnya ini istilahnya uang yang di apa ya diperdagangkan. Jadi uang dengan sama-sama riba. Jadi tapi beda satunya sama jenis satunya beda ya. Nah, ini ada beberapa dasar hukum pelarangan riba ya, ada surat Quran uh, apa Quran surat Al-Baqarah ayat 276, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dan An-Nisa ayat 191. Dan terakhir ada batil ya. Nah, ini ada beberapa definisi batil ya. Kalau konsep batil itu sebenarnya ya, merujuk pada sesuatu yang tidak benar. Gitu. Rusak, salah, palsu, tidak sah gitu ya, atau tidak memenuhi syarat gitu, menurut ketentuan agama gitu ya. Jadi kalau di dalam konteks ajaran Islam, batil itu dikaitkan dengan tindakan maupun perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran dan juga keadilan gitu ya. Sudah diajarkan oleh agama kita yaitu agama Islam ya. Nah, ini ada beberapa dasar hukum pelarangan batil gitu ya. Ada Quran surat Al-Baqarah ayat 42, kemudian ada Ali Imran ayat 191 dan Asyad ayat 27. Nah, contoh dari batil itu sendiri seperti gini ya, sesuatu yang memang salah, tidak diperbolehkan. Contohnya pacaran, ya. Tapi apa ya, akhir-akhir ini kayak dianggap biasa begitu. Terus contohnya lagi apalagi coba menipu, menganiaya, mengancam, gitu ya. Apa ya, intinya tuh kayak kalau misal kita ngomongin batil tuh ya apa ya membelanjakan maupun memakan harta sesama kita gitu ya pada jalan yang maksiat gitu ya, jalan-jalan yang salah gitu tentunya seperti itu. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang Anda dapat bermanfaat. Dan kami have a nice day. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi, bisa, bisa.